Amin. Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Sudah udara di luar biasa. Mudah-mudahan udara di dalam, di hati juga luar biasa. Amin. Alright, yuk kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk hari yang Kau sudah jadikan. Roh Kudus, kami minta penyertaan-Mu bersama dengan kami, beri kami kuasa untuk belajar dan sama-sama memperkatakan firman-Mu, supaya kami boleh ya Tuhan bertumbuh semakin dalam, semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak membangun iman kami di dalam perasaan kami, tetapi kami membangun iman kami di dalam kenyataan dan keniscayaan daripada firman-Mu ya Tuhan, yang adalah ya dan amin. Bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. We do not build our faith by our own feeling and self-sufficiency, Lord, but we build our faith on the certainty and firmness of your word that is yes and amen. Heaven and earth will fade, but your word will still remain. In Jesus' name, we declare that faith will arise and hope will thrive in this place. Kami nyatakan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Wah, gak kerasa ini sekarang sudah sampai di bulan ketiga dari tahun 2002 ya. Kalau di Indonesia ada pasarnya itu, ada minimarket namanya. Udah Maret. Bukan ya, Indomaret. Ini udah Maret aja gitu ya. Tahu-tahu udah waktu cepat sekali, you blink and now it's March. Alright. Tapi Tuhan baik, amin. Kalau orang yang percaya dengan kebaikan Tuhan nggak perlu nervous gitu ya. Bahkan all the way sampai Desember, kebaikan Tuhan akan luar biasa buat kita. Kita mau memasuki satu seri yang baru. Kalau Bapak Ibu sadari, di dalam kekristenan, terutama traditional mainline denomination, baik dari Katolik maupun Protestan, minggu lalu, Rabu kemarin itu mulai menandai satu masa yang dikenal masa Prapaskah gitu ya, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Lent. Ya, Lent itu adalah 40 hari tidak terhitung hari Minggu, dari Rabu Abu atau Ash Wednesday sampai ke hari Sabtu sebelum Paskah. Itu disebut masa Prapaskah atau Lent ya. Meskipun kita adalah gereja yang lebih kiblatnya lebih Pentecostal, lebih contemporary, tapi semakin saya bertumbuh dalam iman saya, semakin saya menghargai tradisi daripada gereja-gereja Protestan, karena saya sekarang semakin mengerti gitu ya, bahwa hal ini diciptakan untuk membantu kita, mempersiapkan kita, sehingga kita ini semakin lebih siap untuk memasuki. Karena kalau kita tidak hati-hati, bahkan hal yang paling sakral sekalipun bisa menjadi rutin, betul ya? Hal yang paling sakral sekalipun, if we're not careful, even the most sacred things, the most sacred observation in our faith can become a routine that is meaningless and powerless. But I think Lent, the season of Lent and Prapaskah, it's a good practice for us to prepare. Lent itself is a time of preparation and an opportunity to go deeper with God. This means there is a time for personal reflection. Jadi masa Prapaskah ini adalah masa persiapan dan kesempatan untuk kita menjadi lebih intim dan mendekat kepada Tuhan. Jadi season yang ditandai dengan pertobatan dan juga doa, dan juga puasa dan memberi gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa kita berdoa, bertobat dan memberi bukan cuma kalau mau mendekati Paskah ya. Tetapi saya yakin ini kesempatan yang baik. Selama 40 hari ke depan ini kita bisa mempersiapkan hati kita supaya pesan Paskah yang tahun ini benar-benar bukan menjadi pesan yang rutin, so that the message of Easter this year is not going to be just another message cycle ya, once a year, but it's going to be something that's life-changing and continue to build within us ya. Nah, untuk memasuki masa ini saya ingin memulai satu seri yang baru, dan saya beri judul khotbah saya ini cross cultural ya, cross cultural. Jadi kalau di dalam dunia
usaha atau di dalam dunia sosiologi ada term yang sangat terkenal, saya yakin Anda pernah dengar, namanya cross cultural ya. Apa itu cross cultural? Kalau cross cultural ini kalau menurut disiplin daripada sosiologi itu artinya mengikut sertakan atau menjebatani perbedaan dari beberapa kultur atau budaya yang ada, gitu ya. Kalau di dunia usaha sangat berguna kalau Anda mempunyai skill cross cultural. Seandainya Anda berusaha menjual sesuatu ya, baik sekali di dalam kepemimpinan, baik sekali kalau Anda punya cross cultural skill, gitu ya. Tapi cross cultural yang kita mau omongkan, yang kita mau bicarakan bulan ini bukan berkisar tentang itu. Even though in sociology it involves bridging several different culture, but we're not going to talk about that sociological aspect about that cross-cultural things. But for us it's going to be entirely different. Kalau di dalam cross-cultural itu penekanannya ada di kata culture atau budaya, ya, lintas budaya kalau bahasa Indonesianya. Tetapi kalau buat kita anak-anak Tuhan, penekanannya bukan di kata culture, tapi di kata cross. Ya, jadi pada saat kita berbicara tentang cross-cultural, the emphasis for us is on the word cross. Alright, mari kita buka sama-sama dari kitab Galatia, pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau Anda yang membaca dari bahasa Inggris, boleh baca mungkin dari New Living Translation. If you're reading from the English version, you can read from New Living Translation. Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini lucu ya, Paulus ngomong ini rupanya ini kan zaman dulu kan surat yang dikirimkan, dituliskan gitu ya. Jadi rupanya perikop ini, 5 ayat ini adalah 5 ayat yang dituliskan oleh Paulus dengan tangannya sendiri. Jadi ini memberikan jawaban bahwa mungkin di ayat-ayat sebelumnya itu Paulus mendiktekannya kepada sekretarisnya atau orang lain untuk mencatatkannya. Tetapi khusus di perikop ini dia tulis dengan tangannya sendiri. Nah kalau Anda melakukan sendiri berarti Anda tahu ini penting gitu ya. Jadi dia tidak percayakan. Dan juga ini merupakan bentuk verifikasi daripada Rasul Paulus supaya penerima surat itu tahu bahwa benar ini surat dari Rasul Paulus. Kayak seperti kita kalau dokumen kita tanda tangan gitu ya. Nah ini ayat yang ke-12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya, because of the cross, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya, itulah yang ada artinya. Jadi ini merupakan ayat yang luar biasa. Saya akan jelaskan satu persatu supaya Anda ngerti gitu ya, konteksnya apa. New Living Translation bilang begini, notice that what a large letters I use as I write these closing words in my own handwriting. Those who are trying to force you to be circumcised want to look good to others. They don't want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. And even those who advocate circumcision don't keep the whole law themselves. They only want you to be circumcised so they can boast about it and claim you as their disciples. Ayat 14. As for me, Paulus katakan, may I never boast about anything. May I never brag or proud or be glorified or take glory in anything else, about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified and the world's interest in me has also died. It doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan jelaskan satu-satu, tapi kembali ke term tadi buat kita anak Tuhan,
Dan saya ingin mindset Anda pada saat kita berbicara mengenai cross cultural itu artinya ini. Jadi buat kita cross cultural penekanannya bukan di kata culture tapi di kata cross. Cross cultural ini sedang berbicara mengenai the culture of the cross. Jadi budaya daripada salib yang merupakan sentral buat keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagaimana kalau Anda ingat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18-20 itu berbicara bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dan mendamaikan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan sesudah didamaikan kita diberikan mandat pemulihan atau mandat rekonsiliasi. Dan di situ dikatakan kita menjadi duta-duta daripada kerajaan Tuhan. We become ambassadors of Christ. 2 Corinthians 5:18-20. After we are reconciled with God through Jesus Christ, He gave to us the message of reconciliation and thereby appointing us to become ambassadors of Christ. Nah, jadi kita ini bukan cuma sekedar diselamatkan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kuasanya supaya melalui kita bisa mendamaikan orang lain juga kepada Tuhan. Jadi Anda bukan cuma diselamatkan, tapi begitu Anda diselamatkan, Anda langsung direkrut. We're not just being saved by the saving grace of Christ, but upon salvation know that you are also recruited. You are also recruited to be messengers, to be ambassadors of the kingdom of God. Jadi kalau kita berbicara cross-cultural, itu sebenarnya kita sedang berbicara sebagai pengikut Kristus, kita ini harus menjadi duta-duta kerajaan untuk memberitakan mengenai budaya daripada salib. Jadi salib itu adalah budaya buat kita. Itu menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan daripada kita. Jadi saya mau Anda pada saat mendengar kata cross cultural, buat kita artinya, we're talking about the culture of the cross. Which should be our culture. Adalah culture kita sebagai umat Tuhan dan sebagai gereja. Jadi penekanannya buat kita cross culture itu bukan di budaya, bukan di culture. Tapi the cross that defines the culture. You can learn about any culture, even new culture. You can try to be culturally relevant, but it will not transform you. But when you embrace the cross, you will be transformed. Ya, ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi let me begin with defining that. Ya, saya menemukan satu kutipan yang luar biasa dari Christianity Today. Dia bilang begini. The cross is the great revealer, exposing the temporary stuff of earth and directing our hearts and mind toward the everlasting substance of eternity. Jadi salib ini adalah penyingkap yang terbesar, yang luar biasa, yang paling dahsyat, yang dapat mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, yang sifatnya sementara di dunia ini, dan mengarahkan hati dan pikiran kita menuju kepada hal atau substansi yang kekal yang tidak akan berakhir. Salib itu menjadi apa? Buat kita menjadi filter yang bisa menunjukkan kepada kita. Jadi segala sesuatu berubah pada saat kamu memandangnya dari sudut pandang salib. Kalau dulu pernah belajar menggambar, saya nggak tahu Anda gimana background education-nya. Kalau dulu saya ingat waktu di SMA saya, di pelajaran menggambar ada menggambar perspektif, tahu ya? Jadi menggambar horizon dari satu titik, dari perspektif. Jadi everything tuh mulai dari titik itu, betul ya? Nah ini juga kalau di dalam simple English, simple word, perspektif itu sudut pandang gitu ya, matters. Nah buat kita pengikut Kristus, segala sesuatu harus ditinjau dari sudut pandang salib. Jadi kita tidak bebas untuk menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan nalar kita sendiri. Tapi harus dipandang dari sudut pandang salib. Karena salib adalah penyingkap yang terbesar. Salib itu yang bisa memberikan arti. Dan apa yang diberikan arti oleh salib itu bisa berbeda dengan arti yang diberikan oleh dunia. Bahayanya adalah kalau apabila kita tidak menjadikan the cross as our culture, adalah we kept labeling things yang gak berguna jadi berguna, dan sementara yang berguna kita kesampingkan karena kita memandangnya berbeda. Kita memandangnya berbeda. Buat orang yang tidak bergantung kepada salib, apa yang Anda lakukan ini buang waktu. Tidak berguna. Tetapi buat setiap daripada Anda yang sudah ditebus dan beranjak dari salib, Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan ini, Anda sedang mengumpulkan harta di surga.
Anda sedang memuji Tuhan, Anda sedang memuliakan Tuhan, Anda sedang mencintai Dia pada saat Anda berada di rumahnya Dia. Itulah iman. Jadi salib ini adalah penyingkap terbesar. Tanpa salib kita bisa salah. Jadi contohnya seperti kompas, itu ya, hanya berguna kalau utaranya itu tidak akan pernah salah. Ngerti ya maksudnya ya? The true north. Makanya kompas itu nggak boleh deket-deket sama magnet, karena begitu dia deket magnet langsung ngaco tuh. Kalau magnetnya ada di timur, dia bisa northnya ke timur. Gitu ya kan? Nah, kompas itu, salib itu adalah kita punya kompas. Itu yang menunjukkan kepada kita nilai kepercayaan, itu salib. Segala sesuatu harus ditinjau dari sudut pandang salib. Salib adalah penyingkap yang terbesar. Buat kita orang Kristen, bukan kultur, bukan budaya, tetapi salib. Ya. Makanya Paulus bilang di dalam ayat yang ke-14, coba Anda buka lagi, dia bilang, ayat yang ke-14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Jadi kebanggaan buat aku, I will not glory on anything else. I will not boast. Bahasa yang dipakai di situ kata boast. Boast itu it's like bragging atau membanggakan sesuatu gitu ya kan. Nah buat kita sebagai anak Tuhan, kita sering membanggakan diri kita di dalam berbagai macam aspek, betul ya? Ada yang membanggakan dirinya dari pencapaian hidupnya, mungkin rumah yang dia miliki, mobil yang dia kendarai, tabungan yang dia miliki, istri yang dia punya, suami yang dia punya, anak-anaknya, bahkan pekerjaan yang dia miliki, atau kenalan yang dia tahu, pendidikan yang dia sudah lalui. Ya. Kita punya banyak hal yang seringkali kita banggakan. Tetapi seorang Paulus yang sudah mencapai itu semua, yang mempunyai status tertinggi di zamannya, dia katakan, kalau aku, as for me, I will not boast about anything except what Christ has done to me through the cross. Itu yang menjadi titik kebanggaan dia yang luar biasa. Nah, membutuhkan iman dan kerendahan hati untuk bisa mengerti ini dan mengadopsi ini menjadi sistem kepercayaan kita. It takes faith and humility to embrace this as our belief system. But I can promise you that this might be the greatest belief ever that you can implement within you. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. And then perhatikan apa yang dia katakan. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya, because of that cross, my interest in the word has been crucified, and that word's interest in me has also died. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi dunia itu tidak berdampak lagi buat hidupku. Aku hidup di dunia tapi dunia tidak hidup di dalam diriku. Aku bekerja di dunia tetapi dunia tidak mengerjakan kekekalan dalam hidupku. Things can go wrong in the world but it will never affect the godly confidence that I have, because my godly confidence finds its origin in the cross, not in the world or myself. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba dengarkan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia ini. Nah ini menarik, saya mau jelaskan. Kenapa Paulus menuliskan perikop ini, pasal ini. Dan kalau Anda ingat tadi saya jelaskan, ternyata ini perikop ini ditulis tangan oleh Paulus. Coba kalau Anda terima surat dan tulisan tangan itu artinya apa? Gak punya komputer? Bukan. Artinya ini personal banget, betul gak? Ya personal. Temen anak saya punya temennya nih sekolah jauh gitu ya, teman baiknya. Itu from time to time suka nulis surat gitu ya. Dan nulis suratnya itu pakai tulisan tangan. Itu luar biasa artinya. Ya. Hari gini masih terima surat dan tulisan, ada tulisan tangan. Jarang banget kan, betul kan? Iya kan? Jarang banget. Berarti kan orang itu peduli, cukup peduli dan take time untuk nulis. Berapa baik daripada Anda yang hari gini kalau nulis saya pasti salah-salah, betul nggak? Karena kita udah keseringan ngetik. Betul ya? Berarti kalau sampai peduli untuk megang bolpen dan belecetan kemana-mana, itu berarti peduli bener. Betul kan? Paulus, kenapa dia merasa perlu menuliskan ini personally dan menyatakan bahwa ini benar perkataan saya? Karena ini penting. Jadi ada latar belakangnya, ternyata ya
Ini adalah pesan terakhir Paulus kepada jemaat di Galatia dan ini diucapkan kepada Paulus karena pada saat itu terjadi banyak penyimpangan. Ada orang-orang yang hadir untuk mengajarkan hal-hal yang menyimpang. Bahkan orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang rohani dan tradisi yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kalau Anda buka di dalam terjemahan New King James Version, perikop ini judulnya Glory Only in the Cross. Luar biasa, bermegahlah hanya di dalam salib. Saya mau katakan kepada Anda ya, kita udah tahun 2022 nih, betul ya? Ya, dulu waktu saya terima Tuhan tahun 84, saya kaget, pendeta saya bilang, ini sudah akhir zaman. Tahun 84 aja akhir zaman. Kita tahun berapa sekarang? 2002. Bukan berarti pendeta saya salah. Memang benar kita hidup di akhir zaman. Tapi mungkin sekarang ini 2002 ini adalah akhir daripada akhir zaman. Itu ya. Jadi jangan anggap enteng. Ini kita nih ini lagi ada perang di Rusia dan Ukraine. Banyak bilang we've never get that close to nuclear threat as we've been before. Ya. Kita nggak akan pernah tahu. Saya sih nggak mau mengkhotbahkan ketakutan. Buat saya dunia bisa kiamat, kita punya nasib udah tetap kok di dalam Tuhan. Nggak perlu takut. Yang saya takutkan, nanti kalau dunia berakhir dan Tuhan panggil saya kira-kira udah melakukan belum apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Itu yang saya lebih takut. Itu yang saya takut. Kalau sampai tahu kita berhadapan dengan Tuhan terus bilang, lu ngapain aja? Ada cicilan mobil Tuhan. Ya kan, rumah puji Tuhan lah udah 2/3 udah mulai lunas. Gitu ya, anak-anak sekolah. Oke. Terus kalau Tuhan bilang, tunjukkan kepada saya semua yang kamu lakukan yang benefitnya nggak di kamu atau keluargamu. Tapi benefitnya orang lain. Nah itu problem tuh. Problem. Berapa banyak orang yang melalui ketaatanmu itu sudah mengenal aku. Jangan kira Anda akan ditanya ini, oh itu kan tanyaan buat pastor doang. Enggak. Matius 28, 19, 20 nggak dibilang, hai pastor-pastor pergilah jadikan semua bangsa muridku. Enggak. Ini buat Anda dan saya. Jadi saya nggak terlalu takut itu, tapi maksud saya ini keadaan ini udah makin antik. Ini nih udah makin ngaco, betul nggak? Saya nggak mau memberitakan ketakutan loh. Kalau Anda takut berarti iman Anda belum kokoh. Tapi saya mau mengikatkan Anda, hey, kita ada hidup di zaman di mana more than ever you need the cross. More than ever. Tadi kita nyanyi lagu My Anchor Holds Within the Veil. Itu Anda ngerti nggak artinya apa cuma nyanyi doang? Itu dari kitab Ibrani. Pengharapan tuh seperti sauh yang dilabuhkan jauh ke dalam bait. Zaman dulu tuh kan ada perpisahan di bait Allah. Ada ruang maha suci dan pelataran. Kita yang awam-awam zaman dulu sebelum Yesus mati nggak boleh masuk ke ruang maha suci. Ruang maha suci adalah di mana Tuhan berada. Tetapi dengan kematian Kristus, itu tirai terbelah sehingga jalan terbuka. Makanya di dalam Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibrani katakan dia adalah jalan kehidupan. Jalan yang hidup, living way through himself. Jadi memiliki Yesus di dalam kematian kasar itu seperti punya jangkar ya, sauh dilemparkan jauh ke dalam. Itu yang menjadi penghubung antara kita yang pendosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Pada saat kita menerima pengorbanan Kristus, kematian Kristus kayu salib, itu artinya pengharapan kita secure. Terhubung langsung ke dalam, ke hati Tuhan. Into the very presence of the holies of holies. The cross. Hari gini nih jangan sampai iman kita luntur dan Anda nggak tahu apa yang Anda percaya loh. Jangan sampai Anda nggak tahu firman Tuhan. Fatal. Kalau dunia nih, setiap Anda nggak perlu lama-lama nyalain TV untuk membuat iman Anda nggak goyah. Nyalain TV channel pertama 5 menit aja tuh Anda udah, wah, the world is going down the drain. Fast. Nah, dari mana Anda melihat sisi arti dari ini semua? Paulus sedang menuliskan ayat ini karena ternyata di dalam Galatia ini ada orang-orang tertentu yang masih berpegang dan mengajarkan pada tradisi atau kultur budaya. Padahal Yesus datang bukan mengajarkan tradisi atau kultur. Jadi banyak orang mengira the crucifixion of Christ is the end of the beginning. Bukan, the crucifixion is the thing. Yesus datang untuk itu. That's the central
theme daripada kedatangannya dia. Ya. Dan banyak daripada orang-orang ini yang merasa percaya kepada Yesus dan menerima apa yang dia lakukan, itu nggak cukup, masih tetap harus disunat. Nah makanya nih Paulus ngomong di dalam ayat yang ke-12, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Kalau dalam bahasa New Living Translation ini jelas, those who are trying to force you to be circumcised want to look good to others. They don't want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. Bangsa Yahudi karena sudah terbiasa beribu-ribu tahun hidup di dalam ajaran adat, begitu dikasih pewahyuan bahwa kamu tidak diselamatkan oleh karena adat, oleh karena budaya, bahkan budaya rohani sekalipun, tapi kamu diselamatkan oleh iman. You are saved only by faith. Through grace of God, by your faith. Makanya dikatakan jangan seorang pun bermegah, karena itu bukan usahamu, tetapi karena kasih anugerah Tuhan oleh imanmu. It's not by your hard work, but by the grace of God through your faith. Nah jadi makanya Paulus bilang bahkan Paulus ini memberikan peringatan orang-orang munafik ini bukan orang-orang yang di luar gereja. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja yang bahkan sudah mendengarkan pengajaran daripada Paulus. Tapi mereka cari aman. Kenapa? Karena kalau mereka mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, mereka akan dipersekusi oleh orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Jadi lebih aman ngajarin tradisi daripada ngajarin pewahyuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melihat ini serius, makanya dia perlu tulis dengan tangan. Hei, imanmu ini tidak terletak di dalam perbuatan jasmanimu atau religius atau tradisimu atau budaya. Makanya pada saat kita ngomong cross cultural, itu saya ingin berusaha mengingatkan kepada Anda semua bahwa budaya kita itu adalah salib. Gitu loh, ngerti ya? Jadi kita nih bukan orang Kristen yang berusaha menjadi culturally relevant supaya kita bisa diterima. Enggak, kita nggak butuh diterima oleh dunia. Yang paling utama kita diterima oleh Tuhan dan tugas kita adalah memberitakan Tuhan. It's not our job to make the word of God acceptable. We only are called to make it available. Karena Roh Kudus yang akan mengerjakan. The Holy Spirit is the one that bring conviction into the heart of man. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini latar belakang. Jadi kenapa Paulus menuliskan ini secara pribadi? Karena ini penting banget, karena terjadi penyimpangan yang luar biasa. Karena ternyata masih ada orang yang mengajarkan, kamu harus disunat, kamu harus disunat. Ini tradisi mereka. Paulus katakan, kalau kamu selalu kekeh harus mengikuti tradisi yang harus disunat, berarti yang kamu megahkan itu adalah disiplin tradisimu. Padahal keselamatan bukan dari tradisimu, tetapi dari apa yang Kristus lakukan di kayu salib buat kamu. Dan waktu Kristus lakukan itu, Anda ingat gak terakhir dia ngomong apa? Ada yang ingat? Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus sebutkan 7 perkataan di salib. Tapi yang Anda gak perlu lupa itu yang terakhir, dia bilang, it is finished. Selesai. Udah gak perlu ditambahin lagi. Ya kalau Anda hari ini udah terima Tuhan Yesus, tapi Anda merasa masih perlu, aduh kayaknya gue kurang ini, kurang itu, berarti Anda merasa, oh Yesus kamu matinya kurang sadis. Aku tambahin ya, aku tambahin dengan doa-doaku, aku tambahin dengan lilin, aku bakar tiap malam, atau aku tambahin dengan, bahkan ada yang aku tambahin dengan persembahanku ya, perbulanku aku tambahin. Jangan salah, Anda harus melakukan itu, tapi Anda lakukan itu bukan untuk menolong Tuhan Yesus. Anda lakukan itu karena Anda mencintai Tuhan Yesus. Ada bedanya. Segala sesuatu yang berawal dari rohani bisa berakhir daging. Kalau titik pelihatnya itu, revealernya bukan cross. The most, even, ngomongnya gimana ya? Most of the fleshly deception itu was started with the most spiritual intention. Tapi karena tidak stay di salib, akhirnya jadi kedagingan. Hal yang paling rohani pun bisa berakhir kedagingan. Betul? Orang mau ke gereja itu rohani atau enggak? Menurut saya bisa rohani, bisa daging. Tergantung. Ya kan?
Nah makanya mesti hati-hati. Nah ini Paulus ini memberikan ini sebagai peringatan buat kita. Coba Anda baca di ayat yang ke-12. Itu ya kan. Those who are trying to force you to be circumcised want to look good for others. They don't want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. Anda tahu nggak? Kita hidup di zaman di mana memberitakan kebenaran Tuhan itu beresiko. Betul? Bahkan di negara yang katanya negara Kristen seperti Amerika. We're living in a day and age where preaching the gospel comes with a great risk. Even in a nation that's quote-unquote called Christian nation as America. People are more comfortable staying in the cultures and tradition rather than the truth. Saya mau challenge Anda. Dengarkan apa yang Paulus katakan. Jangan pernah bermegah dalam hal apapun selain salib. Ayat yang ke-15 bilang begini. It doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Coba ya, saya mundur lagi ayat yang tadi ya. Anda lihat, ini yang tadi saya ngomong. Buat kita, anak Tuhan, cross cultural penekanannya bukan di culture, tapi di mana? Di cross. Ya kan? Culture can never transform you. But only the cross can transform you as the cross can transform culture. Budaya itu tidak akan pernah bisa mengubah Anda dan saya, mentransformasikan Anda sebagaimana salib dapat mengubah atau mentransformasikan Anda. Anda bisa belajar budaya baru, tetap Anda tidak akan memuaskan dahaga daripada jiwamu. Tetapi pada saat Anda menerima salib, itu Anda akan mengalami transformasi yang luar biasa. Nah ini bedanya ya. Trying to force you to be circumcised, that's tradition, that's culture. Ya kan? Penekanan di culture, itu jauh daripada yang bawah. The cross of Christ alone can save. The cross of Christ alone can save. Tradition and culture cannot. Halo? Jadi budaya kita sebagai orang Kristen itu adalah the culture of the cross. Nah, ini yang di ayat yang berikutnya nih, yang di ayat yang ke-15 dibilang, it doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Sekali lagi ada perbandingan itu ya, Anda lihat. Nggak matter Anda disunat atau enggak, itu culture tuh, tradisi. Nggak penting. Tapi yang penting apa? Kamu menjadi manusia baru atau enggak. Dan itu apa? Itu adalah salib. Pekerjaan daripada salib. Jadi itulah kita. Kita ini dipanggil sebagai gereja yang harusnya kita cross cultural. Gereja di mana kita percaya hidup memberitakan the culture of the cross. Kita adalah gereja yang pengikut Kristus yang sadar bahwa kita adalah ambassadors of Christ yang harus selalu memberitakan the culture of the cross. That's what being cross cultural for us should mean. Not tradition, not even spirituality, but faith in Christ. Faith at the cross. Kita hidup hari ini di zaman di mana salib itu udah artinya buram banget, betul ya? Cuma ornamen daripada rumah, bahkan menurut saya lebih ke arah jimat. Betul ya? Anda kalau lihat gereja mula-mula zaman dulu, nggak ada yang masang salib. Anda belajar di sejarah. Salib itu baru di konteks dunia modern dijadikan ornamen agamawi. Di zaman gereja mula-mula nggak ada yang kalau Anda masuk rumah itu ada salib, itu enggak. Karena salib itu adalah painful reminder of them, of the violent nature of your sin. Makanya his savior itu is dead because of the cross, at the cross. It's a painful and gruesome and sometimes traumatic buat mereka. Hari gini orang pakai salib itu dengan elegan aja, betul nggak? Jadi artinya udah nggak jelas, artinya udah nggak signifikan lagi buat kita. Saya tidak mengacu kepada physical sign atau appearance ya, tapi artinya itu harus tetap jelas buat kita apa itu salib. Dan Paulus katakan, jangan pernah bermegah pada apapun juga selain daripada salib. Siapa kita, apa kita, di mana kita berdiri, apa pengharapan kita, itu semua karena salib. Tanpa kematian Kristus di kayu salib, nggak ada kita. Kita nggak even bisa punya kuasa atau untuk berharap.
Kita nggak even berhak untuk menerima atau percaya daripada semua janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau bukan karena salib. Saya berdoa tahun ini tema kita empowerment. Supaya tahun ini kita ini empowered karena kita menggali lebih dalam lagi dasar-dasar kita. Kembali kepada asas mula-mula. Why we do what we do. Why we believe what we believe. Because of the cross. Because of the cross. Nothing but the cross of Jesus. Saya semakin kesini, semakin bertambah usia mengikut Kristus, semakin saya menghargai yang namanya himne. Ya. Saya sih senang dengan lagu-lagu Hillsong, Elevation, gitu ya, lagu-lagu. Saya senang. Yang kontemporer saya senang. Tapi di dalam saat terendah, titik terendah dalam kehidupan saya, di dalam saat yang paling kalut dan galau dalam hidup saya, itu selalu himne yang mengingatkan saya. Ya. Karena himne itu zaman dulu, beda sih ya konteksnya. Kalau zaman sekarang ini lagu worship banyak diciptakan untuk membawa kita kepada the ambient, the feeling gitu ya, iya kan? Perasaan, the atmosphere. Kalau zaman dulu atmosphere nggak penting, yang penting kebenaran. Betul ya? Nggak penting lu rasanya gimana, tapi ini kebenaran. Kebenaran tidak ada sangkut pautnya dengan lu rasanya itu gimana. Kebenaran adalah kebenaran. Zaman dulu bapak-bapak gereja kita itu menyuruh para penulis-penulis lagu itu menuliskan himne karena itu adalah cara mereka mengajarkan doktrin. Himne itu adalah doktrin yang dinyanyikan. Makanya sampai hari ini masih valid, betul nggak? Saya buka-buka album rohani saya, ada lagu yang, wih tahun dulu gue kalau nyanyi lagu ini kayak bisa naik ke level ke-7. Sekarang kok kayak biasa aja ya. Tetapi sampai hari ini saya itu kalau nyanyi, besar setiamu, itu masih tenanglah jiwaku. It is well with my soul. When peace like a river attended my soul. Iya kan? On Christ the solid rock I stand, all others are just sinking sands. Ini bukan cuma perkataan yang ditulis, dirangkai dengan melodi untuk membuat kita feel good. Enggak, ini kebenaran yang sedang dinyanyikan. Kebenaran gak ada hubungannya dengan kamu menurut pendapatmu gimana. Kita hidup di masa di mana orang tuh selalu merasa perlu menyatakan pendapat. Pendapat kita gak matter di hadapan Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak peduli dengan pendapatmu. Nah makanya saya mau ajak kepada Anda, bukan berarti mulai besok kita nyanyi himne, enggak. Ya kalau bisa nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan bangun imanmu di atas dasar perasaan atau sugar coated truth. Paulus katakan kamu udah umur segini nih harusnya bisa makanan keras, jangan susu terus. Betul? Makanya kita harus kembali kepada kebenaran. Saya mau ajak Anda nggak perlu seperti saya, tetapi kenali kebenaran yang menjadi dasar imanmu. Buat saya, himne menolong saya. Nah, ada seorang penulis himne bernama Isaac Watts, di abad ke-17, tahun 1707, dia menuliskan sebuah lagu yang luar biasa. Dia menuliskan 600 himne. Tapi ini adalah salah satu himnenya dia yang paling terkenal, yang rupanya diambil dari Galatia 6 ini. Ya, judulnya adalah When I Survey the Wondrous Cross. Ya, When I Survey the Wondrous Cross. Mana ini? There you go. Ini bagus sekali lagunya. When I survey, Ibu Lita mau coba? Ibu Lita bisa main piano loh. Ibu Lita malu-malu. Jauh sebelum Anda semua, Ika sebelum Michelle, Ibu Lita. Ini lagunya luar biasa, dia bilang, When I survey the wondrous cross on which the Prince of glory died, my riches gain I count but loss, and poor content on all my pride. Nah ini bait yang keduanya. Forbid it, Lord, that I
I should bow, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. Ini ditulis lebih dari 300 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kebenarannya itu masih berbicara buat Anda dan saya. Ada 5 pasal. Ada salah satu pasal dia bilang begini, His dying crimson like a robe. Crimson itu warna merah darah ya. Spreads over His body on the tree. Then I am dead to all the globe. I am dead to the world. And all the globe is dead to me. The world is dead to me as I am dead to the world. Dunia udah gak ada artinya lagi buat aku, seperti Paulus bilang. Ya. Yang bait kelima dia bilang, were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine. Kasih yang begitu ilahi, yang luar biasa. Demands my soul, my life, my all. Yang meminta, menginginkan jiwaku, hidupku, dan keseluruhan daripada hidupku. Yang Tuhan Yesus mau itu bukan uang Anda, tapi your soul, your life, your all. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Ini luar biasa. Isaac Watts benar-benar dia bisa mengerti apa yang Paulus katakan. When I survey the wondrous cross. Kata survey itu bukan cuma melihat, tapi meneliti, betul ya? Kalau orang dulu survei tanah tuh dia nggak cuma, oh ya bagus, enggak. Diperhatikan, dilihat betul, diukur. Anda dan saya ini perlu mencermati sungguh-sungguh apa yang Kristus sudah lakukan dan capai di salib. Dan kalau Anda melakukan ini regularly, maka Anda tidak akan sering takut dalam hidup. Anda tidak akan sering goyah dalam hidup. Anda tidak akan sering kali minum obat. Anda tidak akan terlalu nervous dalam hidup. Anda nggak akan goyah sekalipun bumi dan langit berlalu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada amin? Kita adalah umat Tuhan, pengikut Tuhan, yang harus selalu berdiri di sisi dan memberitakan the culture of the cross. We are cross-cultural people of God. Bukan penekanannya pada budaya, tetapi pada salib yang menebus, memurnikan, memakai kebudayaan. Ada amin semuanya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh semakin berdalam lagi ya Tuhan, menggali dasar iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh di dalam hidup-Mu. Tuhan, ingatkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus, gereja-Mu adalah the people that will carry your mandate. Bahwa kami adalah Christ follower as ambassadors, duta-duta kerajaan-Mu yang harus selalu memberitakan budaya daripada kerajaan, budaya daripada salib-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar kami tidak cari aman, kami nggak main aman. Sebagaimana Paulus menegur beberapa pengajar yang ada di Galatia, yang cari aman, tidak mau memberitakan kebenaran karena kebenaran beresiko. Tapi Tuhan, biar hari ini iman kami boleh menjadi iman yang tidak memperdulikan resiko, tetapi berada di sisi kebenaran. Help us Lord tonight to be on the side of your truth regardless of the risk. Help us never to bow down by the pressures and demands of culture, no matter how popular they may be. But help us to stand on the side of truth, even if it will cost us everything. Help us, oh God,
to do just what Isaac Watts wrote in his hymn, that we may survey the wonders of the cross. Terutama di masa Prapaskah ini, biar kami boleh merenungkan, contemplate, reflect, memikirkan kedahsyatan, luar biasaan daripada salib-Mu buat kami ya Tuhan. Hamba berdoa biar jemaat Rochester City Blessing Church boleh semakin bertumbuh di dalam kedalaman iman mereka, di dalam salib-Mu ya Tuhan, di dalam apa yang Kau sudah perbuat di kayu salib ya Tuhan. Tuhan, biar kayu salib boleh menjadi titik perspektif di mana kami memandang segala sesuatu melaluinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.